Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan mereview materi tentang hukum dasar kimia. Jadi ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Yang kedua, hukum Proust atau perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton atau perbandingan berganda. Nah, ketiga hukum itu adalah berlaku untuk pembentukan suatu senyawa atau peruraian suatu senyawa gitu ya. Sedangkan setelah adanya 3 hukum itu barulah muncul yang namanya persamaan reaksi kimia, di mana nanti zat-zat yang bereaksi itu disebut reaktan dan zat-zat hasil reaksi itu disebut produk. Kemudian yang keempat, hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir hipotesis Avogadro. Nah, kita langsung ke hukum dasar kimia yang pertama, yaitu hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Dalam hukum Lavoisier ada pernyataan atau pernyataannya adalah dalam sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Atau massa zat sebelum reaksi dengan sesudah reaksi itu tetap atau kekal, tidak ada massa yang hilang. Di sini dalam hukum Lavoisier itu belum dikenal simbol unsur atau senyawa sehingga masih berupa kata-kata. Contohnya, ini Bu kasih contoh, misal ada soal pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram oksida magnesium. Kemudian berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Untuk mencarinya kita buat bagan ya. Di sini seperti reaksi kimia, tapi di sini kita pakai kata-kata. Magnesium ditambah oksigen menjadi magnesium oksida. Di sini ada 2,4 gram magnesium. Menghasilkan atau dibakar itu artinya ditambah oksigen. Menghasilkan magnesium oksida 4 gram. Terus yang ditanyakan berapa gram oksigen yang terpakai? Ya ini berarti massa hasil reaksi dikurangi massa zat yang bereaksi. Jadi 4 dikurangi 2,4. Nah, massa oksigennya berarti 1,6 gram. Yang kedua, hukum Proust atau perbandingan tetap. Nah, hukum ini dipakai untuk perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa. Jadi nanti ya tentang unsur-unsur dalam senyawa, misal H2O atau NH3 atau SO2 dan seterusnya. Jadi perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa. Nah, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa ini adalah tertentu dan tetap gitu ya. Misal, ini tertentu dan tetapnya, misal perbandingan massa H dan O dalam H2O itu 2:1 atau 3:1 gitu ya. Dan biasanya perbandingannya itu perbandingan bilangan bulat sederhana. Contohnya, sebanyak 4 gram tembaga bereaksi dengan 2 gram belerang. Sebanyak 4 gram tembaga bereaksi dengan 2 gram belerang membentuk tembaga sulfida. Nah, Ibu di sini kasih gambaran, berarti tembaga ditambah belerang, 4 gram tembaga ditambah 2 gram belerang membentuk tembaga sulfida sebanyak berapa? Nah, ini jumlahnya dari zat-zat yang bereaksi, 4 ditambah 2 yaitu 6 gram tembaga sulfida. Berapa gram tembaga sulfida yang terbentuk jika direaksikan? Nah, ini yang nomor 2 ya. Jika direaksikan 10 gram tembaga dengan 10 gram belerang. Nah, di sini tembaga sulfida yang terbentuk berapa? Nah, di sini kita harus memakai perbandingan ini, perbandingan tertentunya yang sudah tepat habis bereaksi. Artinya massa sebelum reaksi itu harus sama dengan sesudah reaksi. Nah, ini perbandingan utamanya. Berarti di sini 4:2 atau sama aja 2:1 sama ya. Nah, misal kita pakai yang 4:2. Nah, 4 gram kita pakai perbandingan yang terbesar ya, Dek. 4 gram menjadi 10 gram itu dikali berapa?
dikali 2,5. Sehingga yang 2 gram juga dikali 2,5 biar jadi atau biar tepat habis bereaksi dia dikali 2,5. 2 dikali 2,5 itu adalah 5 gram. Nah, ketika yang direaksikan itu 10 gram, tapi yang bereaksi hanya 5 gram. Oleh karena itu, tembaga sulfida yang terbentuk adalah yang bereaksi aja. 10 sesuai perbandingannya, sesuai setelah dikalikan perbandingannya dikalikan sama pengali yang sama gitu. Kita mencari pengali yang sama. 4 dikali 2,5 10. 2 dikali 2,5 5. Jadi tembaga sulfida 10 gram ditambah 5 gram. 10 plus 5 15 gram. Oleh karena itu, di sini belerang akan bersisa. Jadi kan yang direaksikan 10 gram, tapi yang bereaksi 5 gram, sehingga sisanya adalah 10 kurangi 5, yaitu 5 gram belerang. Jadi kita mencari perbandingan ini zat-zat yang bereaksi tapi tanpa sisa atau tepat habis bereaksi. Ini ya perbandingannya, perbandingan utamanya 4:2 atau misal kita pakai 2:1 sama aja deh. Kita pakai perbandingan terbesar. 2 ke 10 gram itu dikali berapa? 2 ke 10 kan dikali 5 ya. Misal ini pakai 2 kali 5 kan 10. Oleh karena itu ya 1 biar tepat habis bereaksi dia dikali 5 juga deh. Tetap kan hasilnya nanti 5 gram. Jadi tembaga sulfida yang terbentuk nih setelah dikali pengali yang sama. 10 gram plus 5 gram, 15 gram gitu. Lanjut, yang nomor 3, hukum Dalton atau kelipatan berganda. Di sini tetap memakai senyawa, belum reaksi kimia. Jadi bunyinya adalah 2 unsur membentuk 2 senyawa atau lebih. Nah, jika salah satu unsur masanya sama, maka unsur lain memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana. Contoh, S dan O ketika bereaksi dia membentuk 2 senyawa. Jadi di sini ciri-ciri hukum Dalton itu 2 unsur atau lebih ya. Itu membentuk biasanya sih 2 unsur deh. 2 unsur membentuk 2 senyawa atau lebih. Di sini 2 unsur S dan O membentuk 2 senyawa. Pada senyawa pertama, perbandingan S banding O adalah 1:1. Pada senyawa kedua, perbandingan S banding O adalah 1:1,5 gitu. Nah, salah satu unsur memiliki perbandingan yang sama. Nah, di sini S memiliki perbandingan yang sama yaitu 1:1 gitu ya. Nah, ini massa misal di sini S di sini 1 gram, di sini 1 gram, di sini 10 gram, di sini 10 gram. Jadi perbandingan massanya itu sama. Oleh karena itu, unsur lain itu memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana. Nah, kebetulan di sini tidak bilangan bulat ya. O di senyawa 1 itu 1. O di senyawa 2 1,5. Maka perbandingannya 1:1,5. Kita buat bilangan bulat. Kita bagi setengah. Nah, kita bagi setengah. 1 bagi setengah kan 2. 1,5 bagi setengah 3. Jadi perbandingan bilangan bulat sederhana O di sini adalah 2:3. Jadi perbandingan unsur yang lain adalah bilangan bulat sederhana. Nah, lanjut, hukum dasar keempat dan kelima ini saling berkaitan, yaitu tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Sebelum ke situ, kita belajar tentang reaksi kimia dulu, karena nanti kedua hukum itu berkaitan dengan persamaan reaksi kimia. Reaksi kimia adalah reaksi suatu senyawa-senyawa atau zat-zat kimia saling bereaksi membentuk produk. Nah, zat-zat yang bereaksi itu disebut reaktan. Misal A plus B menjadi C. Nah, A ini disebut reaktan. Nah, zat-zat hasil reaksi disebut produk. Dihubungkan oleh anak panah ke kanan gitu ya. Nah, contoh di sini ada 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid. Angka 2 ini di depan ini, ini disebut koefisien, menyatakan jumlah molekul. Artinya di sini ada 2 jumlah atau ada 2 molekul H2. Misal kita jabarkan ya,
ada H2, H2 gitu. Kemudian angka 2 di sini yang di bawah ini kecil, ini disebut indeks atau jumlah unsur dalam suatu senyawa. Di sini artinya dalam senyawa H2 ada 2 unsur H gitu ya. Kemudian yang dalam kurung ini disebut atau menyatakan fase atau wujud suatu senyawa. Di sini wujudnya berarti gas, liquid. Nah, selain itu ada juga ini. Selain gas, liquid atau cair, lelehan, ada juga larutan, aqueous dalam kurung aki, ada juga solid atau padatan dalam kurung es. Nah, ini ya, misal kita jabarkan di sini, berarti ada 2 molekul H2, sehingga kalau kita hitung atom hidrogennya ada 2 di molekul pertama, ada 2 di molekul kedua, artinya ada 4 atom H. Kemudian ada 2 atom O di sini ya. Dalam satu molekul O2 ada 2 atom O. Kemudian dalam H2O, nah di sini berarti dalam H2O ada 2 atom H dan 1 atom O. Kalau koefisiennya 2 artinya ada 2 molekul H2O. Ya tinggal dikali 2. Berarti atom H-nya ada 4, atau di sini ya 2 kali 2 gitu sama dengan 4. Atom O-nya ada di sini ada 1 untuk 1 molekul, tapi di sini 2 molekul, jadi 1 kali 2 ada 2 atom O gitu. Nah, setelah itu kita belajar persamaan atau penyetaraan reaksi kimia. Jadi suatu reaksi kimia itu jumlah atom-atom di sebelah kiri atau atom-atom zat yang bereaksi, atom-atom reaktan, itu harus sama dengan jumlah atom-atom di sebelah kanan. Nah, ini ada N2 plus H2 menjadi NH3. Kita lihat, ini adalah reaksi kimia yang belum setara. Kita setarakan. Caranya bagaimana? Kita harus menyamakan jumlah atom di kiri dengan di kanan. Misal, di sini nitrogen di kiri jumlah atomnya ada 2. Nitrogen di kanan jumlah atomnya ada 1. Oleh karena itu, kita kasih koefisien 2 di sini. Sehingga di sini atom nitrogennya ada 2. Gitu ya. Ada 2 atom N. Nah, setelah itu atom hidrogennya. Di sini ada 2. Di sini atom hidrogennya ini ya, dikali ya. Ada 3 atom H. 3 kali 2 ya, 6 ya. 3 kali 2, 6 atom H. Oleh karena itu, karena di kanan ada 6 atom H, di kiri juga harusnya ada 6. 2 dikali berapa biar jadi 6? 3. Ini artinya ada 3 kali 2 dan 6 atom H gitu. Nah, contoh lain ini. Al plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2. Kita lihat Al di kiri ada 1, di kanan ada 2. Nah, biar sama, di kiri kita kalikan 2 dengan menambah koefisien 2. Gitu ya. Terus di kiri H2 ada 2 ya, H-nya. Di kanan juga ada 2. Kita skip SO4 ini satu kesatuan ya. Waktu kita belajar tata nama senyawa, SO4 itu adalah polyion. Ini satu kesatuan. Di kiri ada 1, di kanan SO4-nya ada 3. Oleh karena itu yang di kiri kita harus kalikan 3. Sehingga SO4-nya sama-sama 3, tetapi di sini hanya jadi enggak 2 lagi, tapi ada 3 kali 2, 6. Oleh karena itu yang di kiri yang di kanan juga harus kita kalikan 3 biar jadi sama-sama 6 gitu. Nah, sekarang udah setara. Al-nya ada 2 di kiri, di kanan ada 2. H-nya di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. SO4-nya di kiri ada 3, di kanan juga ada 3. Nah, penyetaraan reaksi kimia ini berfungsi untuk kita mempelajari hukum dasar kimia yang keempat dan kelima tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro.
Yang pertama dulu, hukum Gay-Lussac. Nah, dalam hukum Gay-Lussac, pernyataannya adalah pada suhu T dan tekanan P tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya memiliki perbandingan yang sama dengan perbandingan koefisiennya. Contoh, di sini ada reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini perbandingan koefisiennya gas N2 ini enggak ditulis ya, artinya ada satu molekul N2 atau satu, perbandingan koefisiennya adalah 1. Di sini karena 3 koefisiennya jadi perbandingannya 3, sini 2. Jadi perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 3 banding 2. Oleh karena itu, dalam hukum Gay-Lussac, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau di sini 1 liter sesuai koefisiennya, di sini maka 3 liter. Di sini 2 liter. Kalau di sini 500 mili, nah di sini berarti karena koefisiennya 3 kali 3, 500 kali 3, 1500 mili. Di sini karena koefisiennya 2, 500 dikali 2, 1000 mili. Tuh. Kemudian yang terakhir, ini masih menyambung dengan hukum Gay-Lussac. Kalau Gay-Lussac itu perbandingan volumenya itu sesuai koefisien. Nah, kalau hipotesis Avogadro, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Jadi misal di sini 1 liter, 3 liter, 2 liter, maka di sini molekulnya jumlahnya ada 1 molekul, 3 molekul, 2 molekul. Atau sama dengan perbandingan mol. Kalau di sini 1 mol, di sini 3 mol, di sini 2 mol, atau 2 kali lipatnya. Misal di sini, atau 3 kali lipatnya. Di sini 3 mol, maka di sini 3 kali 3, 9 mol. Maka di sini 2 kali 3, 6 mol gitu. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Sekarang kita latihan soal. Coba buka buku PR penilaian harian halaman 95 yang ini. Halaman 95 ya. Kemarin sudah dikerjakan belum ya? Sepertinya belum ya. Ya kalau sudah kita koreksi bersama berarti. Nah, Ibu memberi contoh ini latihan soalnya. Penilaian harian halaman 95. Nomor 1. Pada ruang tertutup sebanyak 24,5 gram kalium klorat terurai artinya nanti anak panah ke kanan gitu ya, menjadi kalium klorida dan gas oksigen. Jika massa oksigen yang dibebaskan adalah 14,9 gram, maka massa kalium klorida yang diperoleh sebanyak. Nah, untuk mengerjakan itu kita oret-oret atau kita buat bagannya. Nih. Nomor 1. Di situ ada 24 atau kita buat 24,5 gram kalium klorat. Nah, ini kalium klorat 24,5 gram. Terurai itu artinya anak panah ke kanan menjadi kalium klorida plus gas oksigen. Nah, gas oksigen yang terbentuk adalah 14,9 gram. Maka massa kalium klorida yang dihasilkan berapa? Ya udah, berarti di sini masanya adalah 24,5 dikurangi ini 14,9 gitu. Berapa? Gitu ya. Silakan dihitung. Yang nomor 2, nomor 2 ini diketahui perbandingan massa C dan O untuk membentuk CO2 adalah 3:8. Pernyataan berikut yang tepat. Nah, ini kuncinya. Jadi dari 3:8 ini kita bisa mencari banyak hal. Kita uraikan dari yang nomor atau dari pilihan A. Tersisa 1 gram karbon jika direaksikan 2 gram karbon dan 4 gram oksigen. Nah, kita buat dulu C banding O jadi CO2. C banding O 3:8. Di sini pernyataan yang A, jika direaksikan 2 gram karbon dengan 4 gram oksigen,
Apakah benar 1 gram karbon yang tersisa? Nah, kita buat ini dulu. Dari 3 atau dari ini ya, perbandingan utamanya ke massa yang direaksikan, kita cari pengali yang sama. 3 ke 2 itu adalah kita kalikan bukan yang ini ya. Yang paling besar dulu ya, lupa Ibu. Kita lihat perbandingan yang paling besar dulu. Dari 8 ke 4 kita kalikan setengah. Oleh karena itu dari 3 ke 2 kita sama-sama pengalinya kali setengah. Sehingga 8 kali setengah kan tetap ya 4. 3 kali setengah harusnya 1,5. Oleh karena itu jika ada 2 gram yang karbon yang direaksikan, yang bereaksi 1,5 gram aja, maka ada sisa 0,5 gram karbon. Jadi yang bersisa bukan 1 gram, tapi 0,5 gram. Terus yang B, di situ jika 3 gram oksigen direaksikan dengan 5 gram karbon. Di sini ya, C banding O 3:8. Di situ yang B, tersisa 3 gram oksigen jika direaksikan 5 gram karbon dan 15 gram oksigen. Jadi ada 5 gram karbon dan 15 gram oksigen. Nah, kalau bingung, kita buat perbandingan terkecil yang tadi Ibu bilang ya. 1:3. Jadi 5 kita bagi 5, 15 bagi 5. Jadi 1:3. Terus kita lihat perbandingan utamanya yang angka besarnya. Dari 8 ke 3 itu kita kali, dari 8 ke 3 kita kali, harusnya kali 3/8 ya, ini salah Ibu ya. Kita kali 3/8 kan, misal ya 8 kali 3/8 kan nanti hasilnya 3 gini ya. Dari 8 ke 3 kita kali 3/8 gitu. Oleh karena itu yang 3 ini juga kita kali 3/8. 3 kali 3/8 itu sekitar 9/8 ya. Nah, sekitar 9/8. Nah, di sini angkanya jelek banget, yang sana 3, yang bawah yang O nanti jadinya 3, yang C 9/8. Enggak mungkin ya, ini kan harusnya 1,5. Jadi benar pakai yang ini, yang kecil. Benar yang tadi ya, Dek. Kita buat baru aja. Nih. Misalnya B, C banding O 3/8. Nah, jika yang di C kita reaksikan 5 gram, yang di O kita reaksikan 15 gram, maka perbandingan C banding O yang direaksikan, ini kita bagi 5 dulu, 1/3. Kita pakai yang kecil ya. Pokoknya yang salah satu itu harus sama. Ini kita kalikan 1/3 biar jadi 1. Oleh karena itu yang 8 kita kalikan 1/3, hasilnya bukan 3 tapi 8/3. Jadi di sini 1, 8/3 gitu. Nah, untuk mencari tahu sisa O, ini kita kalikan 5 karena tadi dibagi 5, kita kali 5. 40/3 gram sisanya. Sisa O-nya 40/3 gram, sekitar 10, gram gitu ya, 10 lebih. Padahal di sini yang pernyataan B tersisa 3 gram oksigen, salah ya, harusnya 10, gram oksigen gitu. Jadi salah satu harus sama ya, Dek. Tidak boleh kayak tadi, yang tadi ini salah ya. Betul yang pertama. Jadi entah perbandingan 3 atau 8, pokoknya kita kalikan dengan pengali yang sama, di mana nanti salah satu harus sama, yang lain bisa beda karena nanti bisa bersisa. Tuh, tapi tidak boleh melebihi dari ini gram
yang awalnya gitu ya, yang direaksikan. Kemudian yang pernyataan C, diperlukan 6 gram karbon dan 16 gram oksigen untuk membentuk 22 gram CO2. Nah, jadi kan C banding O 3:8. Nah, perbandingan CO2-nya ini jumlah perbandingan C banding O-nya 3 plus 8, di sini berarti 11. Jadi kalau misal kita buat perbandingan C banding O banding CO2 itu adalah 3:8:11. Nah, di situ yang ditanyakan adalah yang pilihan C, 6 gram karbon, 16 gram oksigen. Apakah 22 gram CO2? 6 gram 16, apakah di sini 22 gitu ya? Iya ya, di sini kan 3 kali 2 6. Ini 8 kali 2 juga 16, 11 kali 2 22. Jadi dengan pengali yang sama memiliki hasil yang sama. Jadi betul. Jadi jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 3, di situ pakai hukum perbandingan berganda. Jadi X dan Y membentuk dua senyawa. Senyawa satu, dua unsur X mengikat satu unsur Y, artinya nanti ada X 2Y. Jadi dua unsur X mengikat satu Y. Atau kayak gini, 2:1, jadi X 2Y. Massa unsur Y adalah 3,2 gram dan massa senyawa 1 adalah 8,8 gram. Massa unsur Y adalah 3,2 gram, massa unsur ini, massa senyawa yang pertama 8,8 gram. Kemudian senyawa 2 mempunyai massa 21,6 gram. Nah, Ibu buat kayak gini, X banding Y. Nah, kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, massa total XNYN ini adalah 21,6 gram. Maka perbandingan X bandingnya senyawa kedua itu berapa? Nah, ini dicari dari kayak gini dulu. Untuk hukum Dalton itu salah satu unsurnya itu harus memiliki perbandingan yang sama. Jadi di sini X harus punya perbandingan yang sama. Gitu. Jadi kan massa X di senyawa 1 dan massa X di senyawa 2 itu sama. Kita cari dulu. Massa X di senyawa 1 tuh dari ini 8,8 kurangi 3,2. Ketemu A, misal A gitu ya. Maka senyawa 2 massa X-nya juga A. Di sini kita bisa mencari massa Y-nya. Jadi 21,6 kurangi A berapa? Terus kita cari perbandingan terkecilnya. Misal ya, Dek. Misal di sini nanti hasilnya 2. Misal di sini hasilnya 3. Maka perbandingan terkecilnya atau perbandingan senyawanya adalah X2 Y3 gitu ya. Itu misal aja. Kemudian nomor 4, ini tentang volume. Nah, sebanyak 9 liter gas NOCl, atau kita bisa nulis langsung di sini ya, 9 liter gas NOCl terurai menjadi gas NO dan Cl2 sesuai reaksi berikut. Nah, pada suhu dan tekanan tetap, berapa volume NO, berapa volume Cl2 yang dihasilkan. Nah, ini belum setara, kita setarakan dulu. N di sini ada 1 unsurnya di kiri, di kanan juga ada 1. O di kiri ada 1, di kanan ada 1. Nah, Cl yang beda. Cl di kanan 2, di kiri harus ada 2. Kita koefisiennya 2 di sini. Sehingga di sini N-nya jadi dan O-nya jadi ada 2. Nah, kalau di sini 9 liter, di koefisiennya 2 karena perbandingan sama juga 9 liter. Yang Cl karena koefisiennya 1 jadi 4,5 liter. Gitu. Ini jawabannya yang ini. Kemudian nomor 5 ini tentang hukum Avogadro ya. Hipotesis Avogadro, jumlah mol sama gitu. Jumlah mol sesuai koefisien sesuai volume, perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan tertentu, sebanyak 3,6 gram gas P memiliki volume 7 liter. Jika diukur dengan kondisi sama, massa molekul atau AR 14 liter gas Q yang bermassa 12 gram adalah, kita buat
bagiannya dulu. Di sini P 3,6 gram, AR-nya 18, volumenya 7 liter. Q 12 gram, 14 liter. Nah, AR-nya yang ditanyakan. P dan T sama, artinya nanti perbandingan di sini itu nanti bukan sebanding ya. Perbandingan volume P dan Q di sini kan P 7 liter, Q 14 liter. Artinya nanti perbandingan koefisien P dan Q-nya kan 1:2. Sehingga misal di sini 1 mol, di sini 2 mol. Iya enggak? Kita cari molnya dulu. Ini misal aja ya. Kita cari mol P-nya dulu. Kan mol itu massa per AR. Masanya 3,6. Mol P-nya dulu ya. AR-nya 18 berapa? Misal X gitu. Nah, X ini untuk perbandingan 1 gitu ya. Misal di sini jadi X. Berarti perbandingan Q-nya kan 2X. 2X mol. Tuh. Atau molnya Q itu 2 kali molnya P. Ketemu deh AR kan ini ya. Berarti massa dibagi mol. Massanya udah ketemu 12 gram. Molnya ini kita cari X ini. 2X ini per 2X berapa. Nah, silahkan ya dipahami tentang hukum dasar kimia ini. Hari Sabtu kita ulangan. Jika tidak paham, silakan bisa chat Ibu. Terima kasih, semangat.